Baik saudara-saudari sekalian, pada beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas mengenai anak yang terhilang. Tapi hanya bagian yang pertama di mana kita belajar tentang anak terhilang seperti yang dikisahkan di dalam Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-11. Itu anak yang terhilang seperti anak bungsu. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hal yang berbeda. Dan saya percaya bahwa setiap firman perkataan yang disampaikan pada hari ini akan membawa paradigma yang baru, sudut pandang yang baru bagi kita sekalian untuk melihat dan merenungkan apakah saya hari ini yang duduk di sini juga termasuk anak yang terhilang atau sudah sesuai dengan standar Bapa Surgawi. Mari kita akan menelaah untuk beberapa menit ke depan tentang hal ini. Pembacaan kita terambil di dalam masih dalam Lukas pasal yang ke-15, tetapi kita akan memulai membacanya pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari semuanya saya jemput, kita bangkit berdiri semua. Kita akan memperkatakan firman Tuhan ini, dan sebentar giliran saya berdasarkan pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menjelaskan semua kalimat demi kalimat yang kita bacakan pada hari ini. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Silakan duduk. Maka dari pembacaan ini, saya memberikan topik, kalau lihat di warta jemaat nanti bisa dipelajari di situ juga, adalah tipikal anak terhilang di dalam rumah Bapa Surgawi. Ternyata bukan cuma satu anak yang terhilang di situ, tapi ada yang terselubung di dalamnya, yang menganggap tidak terhilang, tetapi sebenarnya terhilang di dalam rumah sendiri. Saudara,
saudariku sekalian, kalau kita menelusuri tentang kisah kehilangan seluruh di dalam teks di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, yang memang ada 3 perikop di situ, tapi semua bicara tentang berita kehilangan, dirham yang hilang, domba yang hilang, kemudian anak yang hilang. Maka kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya di dalam membaca teks itu kita harus melihat secara keseluruhan yang utuh sehingga kita tidak salah menjelaskan tentang teks itu, dan kita mulai merenungkan apa maksud dari Tuhan berbicara. Karena di sini di dalam Alkitab, kalau di dalam digital atau mungkin juga satu-satu di dalam Alkitab yang dicetak, itu selalu kalau perkataan Yesus langsung itu ditulis dalam warna merah. Maka yang kita baca tadi secara digital, itu kalau kita periksa di Alkitab kita secara elektronik, itu warna merah. Kalau warna merah, itu Tuhan sendiri yang berbicara. Mari kita melihat sebenarnya apa yang dimaksud dari teks ini sehingga Yesus mengeluarkan perumpamaan itu. Nah, untuk melihat bagian yang sangat penting ini, maka saya mengajak kita untuk membacakannya di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ kuncinya, saudara-saudari sekalian. Nah, jadi teks itu disampaikan, berita itu disampaikan karena ada latar belakangnya. Seseorang kalau menulis karya ilmiah, itu selalu awalnya itu adalah latar belakang. Kenapa sampai itu disampaikan? Ada latar belakangnya. Nah, ini latar belakangnya. Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2, saya membacakan, perhatikan baik-baik. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Kemudian ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Setelah itu, baru kemudian Tuhan mulai berbicara tentang keterhilangan. Dengar baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata orang Farisi dan ahli Taurat yang menganggap bahwa mereka adalah rohaniawan kelas paling atas, yang menganggap mereka adalah pemimpin-pemimpin dan pelayan-pelayan yang layak atau mungkin sudah tinggal 1 sentimeter dari pintu sorga. Tapi ternyata di dalam semua berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, mereka orang Farisi dan ahli Taurat juga kesannya adalah orang yang terhilang. Maka dari itu saya sangat diberkati oleh Tuhan dengan menemukan tipikal anak terhilang di dalam rumah ini. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah anak terhilang di dalam rumah Bapa. Nah, tipikalnya bagaimana? Kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan ini. Maka kita akan melihat tipikal yang pertama. Bagaimana sih orang yang terhilang di dalam rumah Bapa? Yang pertama, kalau kita lihat itu, baca di dalam
ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, ya. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28, perhatikan baik-baik, saya membacakannya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Wow. Jadi kalau ada di dalam komunitas, gereja lokal kita, yang memiliki tipikal seperti ini, anak terhilang yang sudah jauh, sudah memiliki kesadaran penuh, kemudian datang di dalam satu komunitas, kemudian kita marah-marah, ya, kita tidak menerima mereka, itu cuma bikin repot saja. Dia sudah menghamburkan hak-hak yang sudah diberikan warisan oleh orang tua, sudah dia hamburkan ke sana. Tidak layak dan tak pantas orang ini ada di dalam komunitas. Ini harus ada hukumannya. Ini harus begini, begini. Sehingga kita menjadi dongkol, marah untuk jiwa baru yang datang di dalam komunitas. Kalau itu yang terjadi, maka saya mau katakan di sini, kita juga adalah salah seorang anak yang terhilang. Tak punya jiwa misioner. Karena gereja ini dibangun dengan visi yang sangat jelas. Kalau lihat di warta jemaat, apa visi, misi dari gereja ini? Visi dari gereja ini adalah terwujudnya gereja lokal yang misioner menuju kesempurnaan gereja Tuhan. Jadi kalau kita menjadi gereja misioner dan itu adalah konsen kita sesuai dengan pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. His last command is our first consent. Perintahnya yang terakhir adalah konsentrasi kita yang pertama. Kenapa kita melakukan ini? Karena sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Banyak anak-anak yang terhilang ini cuma suka yang bagian terakhir. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Penyertaan, tapi dia tidak menelusuri dari bagian yang pertama. Saudara, saudariku sekalian, kita harus memiliki hati yang misioner. Jadi jangan melarang atau jangan dongkol, jangan marah ketika orang-orang datang kepada Kristus. Jiwa-jiwa yang datang, sambut mereka dengan penuh kehangatan. Katakan amin. Adakah di antara kita di sini yang ketika melihat orang-orang yang baru datang duduk di pojok sana di sana? Ya, saya mau challenge, tantang kita semua. Adakah kita orang di sini yang kemudian setelah memang jabat tangan di sana dan setelah di halaman sana, hai apa kabar, dari mana, ya, sangat senang berjumpa. Adakah seperti itu? Ya. Atau kita tidak peduli dengan hal ini? Ini adalah komunitas misioner. Ya, belum lagi banyak yang terhilang di dalam komunitas kita. Di dalam data jemaat itu ada tebal sekali di sudut sana di atas meja saya. Saudara bisa buka-buka di situ, ya. Karena memang kita harus membangun jemaat lokal ini dengan berbasis data.
Jadi semua yang kita bicara itu, berapa jemaat di sini? Oh sekian. Mana datanya? Ada datanya. Ya. Jadi kita harus bicara pakai data. Jangan ngarang-ngarang, ya. Kira-kira begini, 1000 lebih, padahal cuma 200 lebih, 300 lebih, ya. Kalau lihat di sana, saudara-saudariku sekalian, hasil laporan tahun 2024. Nah, ini 2025 nanti saya akan cek lagi. 2024 lebih di bawah 50% dari jumlah kaum pria, kaum wanita, dan jumlah ya, di bawah 50%-nya dengan jumlah rayon 1, rayon 2, rayon 3, rayon 4. Pertama itu kan laporannya data keluarga rayon 1 29 kakak. Tetapi saya lihat semua kehadiran di dalam program pemuridan di minggu-minggu di bawah 50%, semuanya mau rayon, mau wadah-wadah, itu di bawah 50% yang hadir. Lebih dari 50% kemana? Atau kita hanya enak, ya sudah cukuplah. Di bawah 50% ini, ayo kita giatkan ya kegiatan pemuridan di antara minggu. Ya, tidak peduli dengan mereka. Makanya di dalam semua program-program ini ada program penjangkauan ke dalam. Ya, ada program, karena apa? Di situ kita mau dimuridkan nih. Pembentukan karakternya di situ. Khotbah yang saya sampaikan di sini pada hari ini terbatas saudara. Nanti di antara minggu saudara akan mendiskusikannya. Berapa orang yang berdiskusi tentang firman Tuhan itu di bawah 50%. Di mana mereka semua? Apakah kita sudah senang? Ataukah nanti orang-orang yang sudah lama tidak masuk gereja datang, duduk di sana, kemudian kita kenal akrab dia, baru sampai, pantas miring gereja waktu ngana datang. Wah, ini bahaya ini, ya. Saudara-saudara sekalian, kita menyambut mereka dengan hangat, supaya kita juga ada di dalam komunitas yang bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Haleluya. Oh, nanti Gembala Jo umumkan dari mimbar, ya, bahwa kaum pria yang belum aktif harus aktif, wanita yang belum aktif dalam metode penjangkauan misioner. Saya dosennya, ya, dan sudah melakukan observasi di mana-mana di gereja. Tidak ada metode yang seperti ini, pengumuman harus hadir. Artinya dia memiliki kesan apa di sini? Instruksional. Sepertinya ini gereja tradisional, instruksional, harus hadir. Tapi penjangkauan yang benar adalah membangun relasi. Semua pengurus-pengurus turun ke bawah, cari mereka yang terhilang, dan kemudian mengajak. Itu yang benar. Ya, karena kalau cuma perintah di sini, maka kehadiran orang-orang nanti hanya takut karena gembala yang suruh. Bukan ada hubungan yang dijalin di dalam satu hubungan itu. Adakah itu dilakukan? Pak Pendeta, Gembala, kami sudah tidak punya banyak waktu untuk itu. Waktu kami banyak juga mau buat A, B, C, D, dan seterusnya. Maka saya mengizinkan minggu keempat tidak usah ada kegiatan, menjangkau saja. Dan temui mereka dengan kasih Bapa, kasih sayang. Dan mulai membangun hubungan, membangun relasi dengan mereka. Dan pada akhirnya kita katakan, ayo kita bergabung bersama-sama. Dan lain sebagainya. Haleluya. Dan kalau misalnya kita sudah ngajak orang itu datang, jangan
baru dua kali datang, ya. Kemudian mau doa makan nih, nanti Bapak Paulus yang berdoa. Wah, saya jamin minggu depan dia tidak akan datang lagi. Kenapa? Karena penjangkauan ini ada tahapan-tahapannya. Ya. Jangan sampai dia terintimidasi dengan kehadiran itu, baru 2 kali datang. Tidak tahu mau ngomong apa, ya, dipermalukan di depan umum. Ya, lari lagi dia. Padahal sudah masuk di dalam komunitas, tapi karena masalah itu ya lari lagi. Bagaimana caranya kita mau menjangkau? Mau yang utamanya di situ adalah relasi, hubungan. Jadi, saudara-saudariku sekalian, kalau kita tidak punya hati misioner, maka kita juga adalah salah seorang anak yang terhilang di dalam gereja. Yang kedua, kalau kita baca di dalam ayat 29 sampai dengan ayat 30, begini bunyinya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Apa yang kita lihat dari ayat ini, saudara-saudari sekalian? Sebenarnya anak yang terhilang di rumah Bapa itu seperti saya gambarkan tadi, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu adalah orang terkemuka di dalam komunitas, rohaniawan. Tapi kadangkala ini para pelayan di sini. Tapi ingat, kadangkala pelayan-pelayan itu mengukur pelayanannya cenderung punya prinsip hamba upahan. Kalau ada orang mau melayani di dalam gereja, kemudian dia mengeluarkan perkataan begini, kamu melayani di gereja, sudah apa yang kamu dapat di situ? Nah, perkataan ini itu kecenderungan di dalam hatinya itu adalah melayani itu diupah. Jadi ini yang saya sebut menjadi hamba upahan. Kenapa? Karena apa yang saya kerjakan itu tergantung dari apa yang kamu kasih sama saya. Saya banyak belajar di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya kemudian mempelajari hati Bapak itu sebenarnya bagaimana. Saya mau memposisikan untuk pelayan ini, saya menjadi hamba Tuhan di sini. Tuhan, bawa saya untuk menemukan hatimu yang sesungguhnya. Saya tidak mau menjadi hamba upahan. Setiap hari saya menjalani kehidupan saya dan kegiatan itu di depan laptop, kemudian belajar banyak hal, memikirkan untuk kemajuan di komunitas El Shaddai Big Family. Itu berhari-hari dengan lebih kurang 8 jam saya harus duduk di situ, dan tidak pernah ada kata-kata di dalam hati saya yang mengatakan, Tuhan, saya sudah duduk di sini 8 jam. Kadangkala kalau saya tidak selesai untuk mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan, ada tambahan jam, maka Engkau perhatikan saya karena saya ada tambahan jam, bayar saya Tuhan untuk apa yang saya lakukan itu. Tak pernah ada di sini. Saya bersyukur, ya. Tapi saya ingin menemukan Tuhan, kalau Engkau bawa saya duduk di sini untuk melihat, meneliti, kemudian belajar tentang firman Tuhan, menyiapkan semua materi ini Tuhan, untuk memikirkan banyak hal dalam perkembangan di dalam komunitas, sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan di dalam gereja ini. Bawa saya Tuhan lebih jauh,
dan saya ingin memiliki posisi sebagai anak, saya tidak mau terlibat di dalam hal yang terbatas itu. Ya, karena saudara-saudari sekalian, di sini ada banyak karyawan-karyawanmu di rumah. Saya memberikan satu contoh ya. Memang setiap tanggal tertentu saudara menggaji karyawanmu. Ya. Sementara anak saudara apakah juga begitu? Tapi yang menjadi perbedaan di sini, kalau anak kita memang mereka dapat banyak banyak finansial dari apa yang mereka kerjakan dengan per bulan atau per hari dan lain sebagainya. Itu mereka mendapatkannya. Waktu pembayaran itu terjadi, anak itu lihat, ya. Tapi sebagai anak kita, dia tidak ngiri, saudara. Karena apa? Dia tahu yang paling penting dari semuanya ini adalah saya memiliki posisi sebagai anak di rumah ini. Dan ketika saya menjadi anak, apa yang bapak punya, apa yang ibu punya, apa yang orang tua saya punya, itu juga nanti akan saya teruskan dan kembangkan. Kenapa? Karena saya anak. Jadi mari kita memposisikan diri sebagai pelayan Tuhan untuk tidak terlalu banyak menghitung biaya jasa yang kita sudah keluarkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya menikmati pelayanan seperti ini, saudara. Tak ada pernah tambahan untuk mengeluh, ada tambahan biaya ini Tuhan. Tidak. Tapi saya mengerjakannya dengan tulus hati. Tuhan, saya mau ada terobosan baru di dalam komunitas. Dan saya mengambil waktu terus. Mulai pagi hari. Tidak cukup waktunya, malam saya tetap mengerjakannya. Kenapa? Untuk satu tujuan. Bahwa gereja ini harus sesuai dengan standar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow! Ketika itu terjadi, saudara, maka Tuhan mulai menyatakan kuasa dan berkat-Nya bagi saya. Haleluya. Sampai hari ini saya kuliah. Ya, ini satu contoh kecil di dalam kehidupan saya bagikan kepada saudara. Sampai hari ini saya masih tambah belajar lagi untuk belajar tambahan, saudara. Saya tidak pernah meminta untuk pembayaran biaya kuliah saya dari istri saya. Saya bisa mendapatkannya dari mana? Dan itu Tuhan yang menjamin itu karena saya memposisikan diri saya sebagai anak. Katakan amin. Coba praktekkan ini para pelayan Tuhan. Kalau engkau memposisikan dirimu sebagai anak yang Bapak katakan, ya, yang Bapak mengatakannya, ya, apa yang aku punya, engkau punya, kita nikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita harus punya standar, tidak boleh kita mencenderungkan diri para pelayan supaya kita punya prinsip hamba upahan. Kalau misalnya ada hal yang kita harus kerjakan tanpa membutuhkan jasa apapun, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kalau di dalam posisi pelayanan pekerjaan Tuhan, kalau misalnya ya mungkin di situ kita sudah lolos, tetapi barangkali ada jasa di situ. Pak Gembala, biar puji-puji sedikit dong, enggak apa-apa. Saya sudah kan bikin begini, ya. Salah satu ada pelayan kami, pengerja kami, saya tidak mau sebut namanya siapa. Dia datang mengeluh. Wah, saya sudah kerja ini, ya. Saya sudah capek, so capek. Om, dimarah-marah lagi saya. Oh, begitu ya. Nah, sudah, kalau begitu begini. Hari Minggu, ya, karena kamu mau tuntut jangan dimarah-marah, mungkin dipuji-puji toh. Ya.
hari Minggu nanti saya panggil kamu berdiri di depan mimbar ini, ya, di waktu pengumuman itu. Kemudian waktu kamu berdiri di sini, ya, terus saya suruh jemaat puji dia, puji kemuliaan bagi namanya itu, ya. Mana kamu mau? Mau di veto jemaat atau dipuji-puji? Nanti saya gampang, saya kasih berdiri di depan jemaat baru bilang puji dia, agungkan dia, muliakan namanya. Lebih baik saya pilih, ya itu, ya. Ini hamba. Kita tidak perlu jasa di sini, tapi kita perlu adalah relasi hubungan kita dengan Bapa. Kenal posisi kita pelayan-pelayan Tuhan, bahwa kita ini adalah anaknya yang terbangun hubungan dengan Dia. Haleluya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah ayat 31 sampai 32. Nah, ini yang sambungannya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saya membaca ini, saudara-saudari sekalian, wow, saya tertegun dengan 3 hal di dalam satu ayat yang dikemukakan di sini. Apa itu? Dalam ayat yang dikemukakan, yang pertama adalah kadangkala kita tidak merasa bersama-sama dengan Bapa Surgawi, sementara Bapa itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena di sini Yesus bilang begini, engkau selalu bersama-sama dengan aku, tapi anak terhilang ini merasa tidak bersama-sama dengan aku. Bahaya. Kita kehilangan momen, kesempatan. Padahal Bapa itu selalu berada dengan kita, tapi kita merasa tidak selalu bersama dengan Bapa. Makanya kalau para pelayan tipikal seperti ini, ketika di dalam satu komunitas, di dalam persekutuan, misalnya memuji, menyembah Tuhan, dan lain sebagainya, kalau dia merasa bahwa tidak ada hadirat Allah di situ, dia sudah mulai tunjuk, ini karena si A ini karena si B ini, ya, karena si C ini, sehingga hadirat Allah tidak ada di sini. Saudara-saudari sekalian, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun juga. Cuma kita yang selalu tidak merasa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Masalahnya di mana? Masalahnya di dalam diri kita sendiri. Katakan amin. Mau situasinya bagaimana? Ya, bagaimana pimpin pujian mengangkat situasinya, kegirangan dan lain sebagainya, ya, itu bukan utama bagi kita di dalam komunitas. Yang utama bagi kita adalah bagaimana saya sendiri membangun relasi dengan Tuhan, dengan Bapa, supaya setiap minggunya, setiap persekutuan doa kita, situasi apapun yang terjadi di situ, tapi saya mendapatkan anugerah dan hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, bila perlu punya prinsip begini, biar lagi kalau misalnya doa hari Jumat, ya, saya biasakan lihat hari Jumat, ya, karena memang siang-siang banyak tuh yang berdoa, tergantung lehernya, ya. Nah, bila perlu dalam keadaan begitu, kita tetap haleluya, puji Tuhan, angkat tangan, terima kasih Tuhan, luar biasa. Nah, itu baru bilang hadirat Allah yang luar biasa dalam situasi apapun. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, jangan kehilangan hak istimewa. Tuhan bilang begini, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia ada di rumah Bapa, sudah Bapa itu punya banyak sekali, ya, warisan-warisan yang kita, tapi dia tidak menggunakannya. Karena apa? Dia merasa bukan dia punya,
Nah, ini yang salah. Karena apa? Dia hanya merasa tetap, bukan dia punya. Tapi Bapa Sorgawi mengatakan, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara-saudari sekalian, jangan sampai kita kehilangan kesempatan momen ini. Sebenarnya, ketika kita berkata, yes, Bapa, Engkau Bapakku yang luar biasa. Saya bisa mendapatkan ini, mujizat, kuasa, kekuatan, anugerah, berkat Tuhan kasih. Cuma kita yang merasa Tuhan tidak memberkati. Pintu kita yang tertutup. Dia selalu ada di muka pintu hati kita. Cuma kadangkala kita merasa bahwa Bapak sudah kasih, kita hanya menaruh tangan kita di kantong kita sehingga tidak pernah ada tindakan untuk mengambil apa yang Bapa sudah kasih dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah kita patut bersukacita dan bergembira. Ini intinya, saudara. Ya, kalau jiwa-jiwa datang, mari kita bersukacita dan bergembira. Ini filosofi sorga. Saya mau kasih tahu filosofi sorga. Di mana sorga itu dia punya sorak semarak lebih dahsyat dan luar biasa. Itu banyak dicatat, saudara. Nanti baca di rumah, ya. Catatannya yang sangat penting. Lukas pasal 15 ayat 7, ayat 10 dan ayat yang ke-32. Ini di dalam Lukas pasal 15. Apa dikatakan di situ? Filosofi sorga. Sorga itu bisa semarak dan bertempik sorak. Kalau apa? Kalau ada satu orang saja yang datang kepada Tuhan. Jadi, kapan kita mau terhubung dengan sorga sehingga sorga itu bertempik sorak? Jangkau jiwa-jiwa begitu banyak. Begitu jiwa datang kepada Tuhan, sorga bertempik sorak. Kalau sorga bertempik sorak, maka gampang sekali waktu mereka bersukacita, Bapa, ya, dia memberikan berkat-berkatnya atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Ingat saudara-saudari, jangan kita menjadi anak yang terhilang di dalam gereja. Katakan amin. Haleluya.